Yolah gas weh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang laporan analisis, yaitu visualisasi peta geografis. Sebelumnya, persilakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafale Vanargia dengan NIM 41. Lalu, Perkenalkan, nama saya Joelis Terus dengan NIM 11. Kenalkan, saya Ferdinand Silain dengan NIM 68. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 13. Saya Ahmad Faris Gustaf dengan NIM 12. Oke, untuk visualisasi yang pertama yaitu mengenai jenis peta koroplet mengenai PDB per kapita global. Visualisasi ini menampilkan peta koroplet yang menggambarkan distribusi PDB per kapita yang ada di seluruh dunia. Berikut untuk daftar codingan yang kami gunakan. Lalu untuk hasil visualisasinya sendiri seperti sebagai berikut mengenai PDB per kapita global. Untuk interpretasinya sendiri, kita lihat bahwa adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan antar negara yang ditunjukkan dengan variasi warna pada peta, terkhususnya pada negara-negara di kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, dan beberapa negara di Asia Timur itu memiliki warna biru gelap yang mengindikasikan PDB per kapitanya cukup tinggi. Sebaliknya, di bagian negara benua Afrika dan sebagian benua Asia memiliki warna biru sangat terang yang menunjukkan PDB per kapitanya yang cukup rendah. Beberapa negara di Amerika Selatan juga menunjukkan nilai PDB per kapita yang relatif tinggi. Gradien warna ini memudahkan perbandingan regional dalam hal kekuatan ekonomi per penduduk di berbagai wilayah dunia. Perlu dicatat bahwa data yang digunakan adalah sampel acak sehingga tidak mencerminkan nilai PDB per kapita secara aktual maupun secara real time. Untuk yang jenis visualisasi kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut untuk visualisasi yang kedua, peta aliran migrasi antar kota utama di Amerika Serikat. Visualisasi kedua ini menampilkan pola migrasi penduduk AS. Ada 6 kota utama, yaitu New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Miami, dan Seattle. Mungkin codingannya bisa dilihat tadi di bawah ya. Kemudian selanjutnya ada interpretasi dari codingan tersebut. Yang pertama, terlihat aliran migrasi terbesar. Ini ditunjukkan dengan panah yang paling tebal. Terjadi dari Los Angeles ke New York, yang mengindikasi bahwa perpindahan penduduk dari Los Angeles ke New York dalam jumlah besar dari pantai barat ke pantai timur. Kemudian aliran migrasi signifikan lainnya terlihat dari New York ke Miami, menunjukkan tren perpindahan dari kota padat penduduk di utara ke daerah dengan iklim yang lebih hangat di selatan, yaitu Miami. Kemudian New York tampaknya menjadi pusat tujuan migrasi tertinggi. Kita bisa lihat dari banyaknya arus yang masuk ke kota New York tersebut. Kemudian rute migrasi antara New York dan Chicago juga cukup signifikan, menunjukkan mobilitas penduduk yang tinggi antara dua kota besar tersebut di wilayah timur dan Main West. Kemudian kota-kota dengan populasi yang lebih besar ditunjukkan dengan ukuran lingkaran merah seperti New York dan Los Angeles cenderung memiliki aktivitas migrasi yang lebih tinggi. Visualisasi ini efektif dalam menunjukkan dinamika perpindahan penduduk antar kota besar di AS meskipun menggunakan data sampel dan bukan data yang aktual. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. oke lanjut. Lanjut. Yang ketiga yaitu peta isoplet, yaitu distribusi suhu di seluruh Amerika Serikat. Visualisasi ketiga ini menampilkan pola distribusi suhu di Amerika Serikat menggunakan peta isoplet di mana garis-garis menghubungkan titik dengan nilai suhu yang sama. Berikut adalah beberapa codingannya. Untuk interpretasinya sendiri, terlihat gradien suhu yang jelas dari utara ke selatan. Dengan wilayah selatan umumnya menunjukkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan wilayah utara. Area di sekitar koordinat bujur min 100 derajat dan lintang plus 28 derajat memiliki suhu tertinggi mencapai 86 derajat Fahrenheit. Untuk wilayah utara sendiri terdapat di sekitar perbatasan dengan Kanada, menunjukkan suhu yang lebih rendah sekitar 60 derajat Fahrenheit. Untuk garis pantai timur bagian selatan atau di sekitar Florida juga menunjukkan suhu yang relatif tinggi.
Pola suhu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor latitude, tapi juga menunjukkan variasi berdasarkan longitude. Visualisasi ini juga membantu untuk memahami suhu di seluruh wilayah Amerika Serikat. Baik, untuk kesimpulan, ketiga visualisasi mendemonstrasikan teknik visualisasi geografis yang berbeda dan efektif untuk menggambarkan berbagai jenis data. Peta Choropleth efektif untuk menampilkan variasi nilai tunggal atau PDB per kapita di seluruh wilayah geografis dengan menggunakan intensitas warna. Peta aliran sangat berguna untuk menggambarkan pergerakan atau hubungan antar lokasi dengan ketebalan garis yang mewakili volume atau intensitas hubungan tersebut. Peta isoplet ideal untuk memvisualisasikan distribusi fenomena kontinu seperti suhu di mana garis kontur menghubungkan titik-titik dengan nilai yang sama. Baik, itu saja dari kami. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.